Oke, di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian untuk mengerjakan 2 latihan soal ini. Oke, nggak apa-apa, sekarang sampaikan dulu. Dari kalian, jawaban yang A itu jawabannya berapa sih? Kalian kerjakan, Ibu sudah cek jawaban-jawaban kalian di LMS, tapi Ibu mau sekarang dibahas lagi cara yang betulnya seperti apa, dan kalian sampaikan juga jelaskan jawabannya bagaimana. Oke, yang A jawabannya berapa kemarin? Yang kalian dapetin? Setengah akar 3. Kalau aku. Oke, ada yang setengah. Iya, makasih. Siap. Yang lain? Ada selain setengah akar 3 jawabannya berapa? Sama. Sama, ada yang setengah? Sama, Bu. Sama, oke. Kalau yang B jawabannya berapa? 30 derajat. 30 derajat. B 30 derajat. Ada selain ini? Enggak. Dari kalian, yang A jawabannya setengah akar 3, yang B 30 derajat. Ada yang mau coba menjelaskan nggak yang A? Oke, kalau nggak ada, Ibu mau tunjuk ya. Oke, silahkan kepada siapa ya? Aini bisa ngejelasin nggak yang A? Yang B, Ibu Nasila buat menjelaskan. Tinggal dilihatkan aja catatan kalian ke layar atau ke kameranya masing-masing, lalu kalian jelaskan ke teman-temannya. Yang B-nya Sila, yang A-nya Aini. Aini bisa gak? Atau bermasalah? Bisa bersuara? Campar, Bu. Masih di lapangan. Aini masih di mana? Di Zoom utama. Lapangan. Di lapangan. Lapangan mana ya? Zoom. Oke. Atau siapa nih? Atiyah mau yang A? Ibu kalau latihan tuh, aduh gak ngerti. Cara takut salah ntar kalau ngejelasinnya. Gak apa-apa. Udah deh, coba aja dulu ya, Bu ya. Ibu stop share dulu ininya ya, papan tulisnya. Semuanya fokus ke Atiyah. Coba Atiyah gimana mana? Pakai whiteboard ya, Bu. Habis latihan pakai laptop. Ya boleh. Ada nih, kelihatan. Jadi, kita bikin kotaknya dulu ya, Bu ya. Bidangnya. Berarti ya, maaf ya. Jelek banget kotaknya. Semuanya tolong hidupkan video sama audionya dong. Perhatikan nih, Atiyah lagi menjelaskan. Bu, maaf ya, kotaknya jelek banget. Gak apa-apa. Nah, ini terus kita tulis di sini A, ini B, ini C, ini D, ini A, ini E, ini F, ini G. Nah, kan di sini tuh disuruh cari titik. Jadi itu aduh, aku nggak tulis soalnya, Bu. Soalnya teh apa tadi teh, Bu? Soalnya apa? Coba yang lain sebutin. Kan udah ada di buku catatannya masing-masing. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan kosinus antara garis AF dengan bidang ACGE. Udah itu. Oh ya, jadi kan bidang AF. Jadi kita kasih titik dulu ya. A, ini F ya?
F. Oke, AF. Terus sama di bidang apa? Tulis warnanya beda. ACGE. A, C-nya C, J, aduh, Nah, kan kalau kayak gini kayak bisa digarisin gitu ya. Jadi berbentuk bidang. Oke. Nah, udah. Terus di sini tuh ada titik apa ya? Titik potongnya gitu, Bu. Mm-mm. Jadi titik potongnya itu di A. Kita garisin ini dulu ya. Nah, titik apa? Garis AF di apa titik. Wah, aku juga kan jadi bingung jelasin aku mah, Bu. Udah benar. Ini ada A, terus F, terus Terus jadi titik di garis AF itu kayak apa ya? Menusuk, bukan menusuk. Apa? Bahasanya? menembus. Menembus, ya menembus bidang AC EG gitu. Itu di Iya. titik apa? Di titik A karena di sini kan. Betul, pintar. Terus Nah, habis itu kita kan apa ya? Pengen bikin ini tuh bisa dibuat ini loh, Bu. Apa? Bidang di AF-nya teh. mm-mm. Jadi kita garisin ke sini, Mm-mm. tengah. Sini kita taruh aja R. Di misalnya ya R. Kan kalau udah buat kan bisa diginiin. Jadi ada bidang gitu. Jadi segitiga. Oke, lanjut. Jadi sudut antara garis AF sama bidang ACGE itu ini. Sudut F A A. R. Ya. Ya kan, Bu ya? Ini R besar ya, kalau titik. Oh, iya, Bu. Ada. Ini R besar. Oke, sudut FAR, kemudian Terus ya udah tuh kita kan udah dapet tuh segitiganya. Jadi kita tulis aduh. pakai tulisan diketik bisa nggak? Tulisan. Oh, Ya, jadi pakai Atia garis-garis klik yang Bu bisa ya? Nah, kelihatan, Bu. ya. Terus, Banget Atia. ya oke, nggak apa Atia nggak nyambung juga. Udah ya, ini maksudnya segitiga ya. Ini tuh maksudnya segitiga. Udah tuh kan, terus kita tulis di sini taruh biar bagus nih. Di sini A, ya A gede. Terus di sini R-nya gede kan ya, Bu? Ya. Terus di Atia sini udah bener tuh. Ada yang tahu nggak kenapa siku-sikunya di R? ya karena Gak lurus. iya. Jadi dari F ke R itu kan ditarik garis membentuk sudut 90 derajat. Jadi tegak lurus ya. Iya. Gimana sih ini? Kok nggak mau? F. Apa? Dan Oke. dah ya. Nah, Sudutnya di di mana? Sudut antara garis F dengan bidang ACGE-nya di mana? Tahu ini gimana cara nulisnya ya? Ini gimana nih? Ini ya? Di sini bukan sih, Bu? Kalau yang ini berapa? Tadi dari Atia yang mana? Yang ini kan? Yang ini, Bu. Yang ini, Bu. Yang A. Di sini kan? AF. Yang ini nih maksudnya. Bentar. Oh, kelihatan nih, Bu. Ya, bentar. Aku lihat, Ibu. Nah, oke. Yang ini nih Atia, yang ini kan? Yang A. Lanjut dulu, lanjut. Udah tuh. Nah, kita cari FA-nya dulu. Kan ini apa? Apa sih namanya, Pak?
bukan sudut, sisi-sisinya tuh 6 cm. Ah. 6 cm. Mm-mm. Deg-deganmu jadi aduh bingung jelasnya kumaha. Yang lain ada yang bisa bantu? Gak apa-apa, lanjutin ya. Nah, ini kan 6. Kan kalau setiap sisinya tuh 6 kan. Nah, kalau miring-miring kayak gitu artinya tuh dapetnya tuh pakai akar 2 gitu loh, Bu. Ya, AF itu diagonal apa? Diagonal. Yang Semuanya coba jawab. AF diagonal apa? diagonal. Diagonal ruang atau diagonal bidang, diagonal sisi ya, bisa disebut diagonal. Diagonal Bidang. bidang. Sisi. Diagonal Bidang. ya. Diagonal bidang itu rumusnya apa? R akar 2. 2. Berarti AF sama dengan berapa? 6 akar 2. AF sama dengan 6 akar 2. Iya, Bu. Susah nulisnya ya? Iya, Bu. Nah, Ibu. Rian, hati bentar-bentar. Kok Ibu nggak bisa ini ya? Nggak bisa ikut mencoret-coret. Oh ya, Bu. Ayo, gimana mau tetap lanjut nulis 6 akar 2? Ini gimana nih? Bu, aku 6 akar 2-nya di AF tau, Bu. Di AF? Heeh. Iya, emang di AF kan? Oh, iya, Bu, maaf. Saya dengarnya. AR. Pintar 6 akar 2. Oke, lanjut. Wah, Ibu, aduh, saya bingung. Good. Terus habis itu kita selanjutnya nyari F, R. Kan belum ada ya FR teh. Nih, yang ini nih. Yang ini ya. Nih. Nah, itu tuh kan FR. FR ini tuh kayak memotong si garisnya EG. Jadi, coba ya, bisa nggak ya pakai ini? Jadi, FR sama dengan, karena dia memotong tengah-tengah jadi setengah, ya kan, Bu ya? Ya, wait. Ini tuh yang benar adalah FR itu setengah dari FH, maaf. FR setengah dari FH, bener gak? Ya, Bu. Ini kan kalau dilanjutin tuh nyambung, iya kan? Iya, HF. Sementara HF itu diagonal apa? Bidang. Diagonal Bidang. Maka FR, tulis dulu FR sama dengan setengah dari FH, gitu kan? HF gitu Bu, berarti aduh. FR sama dengan setengah dari 6 akar 2 kan? Ya. Kenapa coba 6 akar 2? Karena si HF itu diagonal di bidang. Lanjut. Dan ada tulisannya, Bu. Nah, kan udah tuh ya. Kalau kita di sini jadi setengah HF. Terus kita tulis setengah dikali HF. Sabar. Ini HF itu kan diagonal bidang. Rumusnya tadi R KR akar 2. Jadi kita masuk. Nah, tadi kan sisinya 6, jadi kita masukin 6. Gimana? Akar 2. 2. Ada nggak tulisannya, Bu? Ada. Ini kita coret-coret deh. Berapa? Coret antara tut di sini 3. Ya gitu, Bu. Jadi FR sama dengan FR sama dengan 3. Kalau nggak ada tulisannya 3. Yang lainnya perhatikan ya. 3 akar 2. Oke. Seperti itu ya, Bu ya. Untuk pindahin ke sini, RF-nya kan udah ketahuan 3 akar 2. Ini 3. Yang mau kalian cari itu apa sih? Kosinus. Kosinusnya kan? Kosinus sudut antara
garis AF dengan bidang ACGE. Nah, sekarang sudut yang dimaksud, sudut antara AF dengan bidang ACGE-nya yang mana? Sudut A. Sudut A kan? Iya. Ya, kalau sudut A itu kosinusnya itu kan rumus kosinus Sami. samping per miring. Samping dari A apa Atiyah? Samping dari sudut A AR kan? Sampingnya AR. Miringnya ya, berarti jadi gimana nih? Jadi tulis Cos dulu sama ya. dengan Ini, oke. Bu, cari airnya dulu. ya, Saya cari airnya dulu ya. Bu, saya astagfirullah. Nah, itu pakai rumus ini, apa sih rumus yang akar-akaran? Pitagoras. Ya, Pitagoras itu. Udah, coret aja. Akar. Aku malah masukin kan udah diketahui ya AF sama RF. Jadi kita tinggal masukinnya 6 akar 2. Di dalam kurung kan apa ada pangkatnya. Dipangkatin. Wah, saya gitu kan. Atiyah, ya udah Ibu lanjutin bentar-bentar. Ibu ini kasihan ya. Bentar-bentar. Ibu lanjutin Lanjut yang lagi dari tulisan saya, Bu. Ibu lanjutin yang dari Atiyah ya. Oke, Atiyah stop share ini, Ibu Stop share. ya, Ibu share yang Atiyah tadi. Oke, semuanya kelihatan nggak share screen Ibu? Kelihatan. Tulisan Atiyah tadi kan? Iya. Oke. Maaf ya, Bu, jelek banget, Bu. Astagfirullah. Nggak apa-apa, makasih ya Atiyah. Nah, barangkali Ibu mau menjelaskan sedikit sebelum tadi lebih jauh. Semuanya, perhatikan baik-baik. Biasanya ada yang bermasalah di sini nih. Kan di soal itu kalian diminta apa sih? Diminta menentukan cos sudut antara, kita harus tahu dulu sudut antara, bentar. Oke. Kok nggak ini ya? Nah, ini di sini. Di sini kan di soalnya itu sudut antara garis garis apa sih? AF ya? Garis AF dengan bidang apa? ACG. Bidang ACGE. Ibu menemukan ada beberapa yang salah. Ada yang sudutnya itu malah di F misalnya. Coba kalau F, perhatikan baik-baik. Kalau F, apakah dia menempel dengan bidang ACGE enggak? Enggak. Menempel enggak? Enggak. Yang menempel itu adalah apa? A. Sehingga dari garis AF ini, sudut yang dapat terbentuk itu dapat dipastikan ada di A. Misalkan ini Ibu kasih nama alfa. Paham nggak sampai sini? Langkah pertama tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kan kita punya garis AF. Ini kan garis AF yang ada di soal itu, ini kan garis AF. Garis mana yang sudah menembus bidang? Maaf, titik mana yang sudah menembus bidang? Titik A atau titik F? Titik A. Nah, berarti titik A ini tuh aman. Yang belum menembus bidang itu titik apa? F. Sehingga dibuat garis lurus dari F ke bidang ACGE kan? Paham nggak? Iya, Bu. Ya, jadi kalian bikin garis lurus dari F ke bidang ACGE, ketemulah di R. Bentar ya, kok ini nggak enakin ya ini ya? Oke, ketemulah di R yang Atiyah kasih nama R. Ini membentuk sudut berapa? R ini? 90 derajat. Oke. Nah, setelah itu
Kita kan mau tahu kosinus sudut. Berarti kosinus dari sudut mana? Sudut yang ada di A, sudut yang ada di R, atau sudut yang ada di F? Di A. Di A kan? Nah, dari tadi kita lagi bahas sudut antara garis AF dengan bidang ACGE. Lalu kita namakan sudut apa, Al? Pak. Alfa. Yang dimana sudut alfa ini ada di titik apa? Pak. A. Oke, berarti lanjut nih. Tadi yang Atia sampaikan sudah paham ya? Kita tinggal mencari AR. AR ini berarti 6 akar 2 kuadrat dikurangi berapa? 3 akar kuadrat. Kuadrat. Berarti jadi berapa nih? Akar dari 6 pangkat 2 berapa? 36. 36 kali 2? 72. 2 dikurangi 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 kali 2 berapa? 18. Kita kurangi 18 berapa? 54. 54. Bisa kita ganti jadi berapa kali berapa? 9 kali 6. 9 kali 6 atau jadi berapa hasil akhirnya? 3 akar 6. Oke, berarti di sini berapa? 3 akar 6. 3 akar 6. 3 akar 6. Yang mau kita cari sin, cos, atau tan? Cos. Oke, jadi langkah-langkahnya itu ke sini ya. Ini A, ini B, ini C, lanjut D-nya di sini. Kita mau cari cos alfa. Cos alfa itu rumusnya apa kalau cos? Samping miring. Samping per miring. Sampingnya berapa nih samping dari alfa? 3 akar 6. 3 akar 6 per miringnya berapa? 6 akar 2. 6 akar 2. Coba biar akar yang di bawahnya hilang dikali berapa? Cocor. kali akar 2. Kali akar 2 per akar 2. Gitu kan? Iya. 3 dikali akar 6 kali akar 2 berarti jadi 3 akar berapa? Akar 12. 3 akar 12 pintar per 6 kali akar 2 kali akar 2 berapa? 6 kali 2 kan? Betul gak? Iya. Iya. 2 ini dari mana? Dari akar 2 kali akar Akar 2 kali akar 2. Berarti jadi berapa? Akar 12 bisa kita ganti jadi berapa? 3 kali 3 akar 3 kali 2 akar 3. Akar 12 itu kan berapa sih? 4 kali 4 3. kali 3 kan? Berarti jadi dikali berapa? 2 akar 3 kan? Akar 3. Per berapa? 12. Per 12. Lalu jadi berapa? 6 akar 3 per 12. Ini bagi-bagi jadi berapa? 1 per 2. Akar 3. Oke. Benar nggak jawaban kalian? Betul, Bu. Betul. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang B ya. Agar nanti waktunya cukup untuk kalian latihan. Silahkan Sila jelaskan yang B-nya. Ibu stop share yang ini ya. Sudah siap? Ya. Gambar juga, Bu? Nggak, boleh pakai buku aja langsung. Buku Sila. Buku silanya di gimana ya? Diliatin. Atau Sila bisa Share. Screen. Nggak bisa ya, share? Bisa. Kenapa kayak itu sulit? Yang adegan apa tuh? Sila bisa di-share itunya, catatannya. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Oke. Nah. Jadi, aduh. Kubus. Ya, silahkan Sila. Ya, kubus. Suara Sila kedengeran nggak, Bu? Kedengeran? Oke. Kubus ABCD EFGH. Terus yang ditanya besar sudut
garis AH dengan bidang BDHF ya. Habis itu kan kita buat dulu bidangnya BDHF itu yang pulpen warna hijau. Terus kita, di sini aku misalin sisi rusuknya itu 2 cm. Terus dari garis AH itu kita ambil itu ujungnya ada titik A, terus kita tarik ke C. Jadi terus dapat perpotongan di BD sama AC, itu dapat perpotongan di situ. Makanya kita bisa tarik dari H ke misalnya titik perpotongan itu kita pakai O ya. Jadi dari titik H ke O kita tarik garis, terus ketemu segitiga siku-siku. Sudut AH dengan sudut BDHF-nya jadi bisa di H, di sebelah sini. Di H dengan ini yang udah digambar, dapat segitiganya kayak gitu. Terus ke AH itu kan diagonal bidang, jadi 2 akar 2. Terus AC juga kan diagonal bidang 2 akar 2 karena setengahnya jadi akar 2 aja. Terus yang ditanya itu sudutnya. Sudutnya aku pakai sin theta. Sin tetanya sin demi, depannya itu depan sudutnya ada akar 2 per miringnya 2 akar 2. Jadi dapat sinnya itu setengah. Sin setengah itu 30 derajat. Gitu, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya ke Sila? Jawabannya sama? Sama, Bu. Nggak ada Ibu. Oke. Jawabannya sama ya. Kita cek bareng-bareng. Sebentar. Ntar ya, Ibu mau share screen, tapi ini mau dibuka dulu. AH dengan bidang BDHF gitu ya? Oke. Makan. Apa masak? Ikan gulai. Hari ini jadi itu. Sila layarnya liatin lagi ke Ibu. Oh ya, Bu. Hari ini jadi bikin apa? Begadang. Tanya sudah. Tadi kan masak ikan gulai loh. Enak. Udah, Bu. AH dengan bidang BDHF. Oke. Ya, yang Sila jawab sudah betul ya. Nah, oke ininya. Layar Ibu kelihatan nggak kalian? Apa sih hasil tunjuk Ibu? Yang Ibu tunjuk kelihatan nggak? Enggak. Enggak, Bu. Enggak. Enggak kelihatan, Bu. Sip. Nah, Ibu mau share screen dulu tuh ya. Barangkali lebih kepada menjelaskan apa yang dimaksud oleh Sila. Sebenarnya sudah betul juga ya. Namun Ibu mau ngecek khawatirnya memang ada kesalahan konsep kita di sini. Oke, perhatikan baik-baik. Kan ada di sini itu ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, D, E, F, G, H. Yang ditanyakan adalah besar sudut antara AH dengan bidang BDHF gitu ya. Oke, ini kan bidang BDHF-nya ini A.
Sekarang dari A ke H, yang sudah menembus bidang BDHF titik A atau titik H? Titik H. Titik H. Berarti yang perlu kita proyeksikan titik apa? A. Titik Sehingga, A. sehingga titik A kita proyeksikan ke sini ya. Membentuk sudut 90 derajat. Anggap aja ini O misalnya. Lalu kita tarik garis dari H ke O. Sehingga alfa atau sudut antara garis AH dengan bidang BDHF itu yang mana? Yang ada di titik A, di titik O, atau di titik H? Di titik apa? H. Di titik H kan, di sini kan alfanya ya. Nah, sebenarnya berarti kalian juga sudah apa sih tadi sudah paham yang disampaikan oleh Sila. AH-nya itu berapa? AH itu diagonal apa? Bidang. Diagonal bidang. Berarti rusuk akar 2. Sementara kita juga tahu AO. AO itu setengahnya dari diagonal bidang. Berarti setengah dari rusuk akar 2 kan? Benar? Iya. Iya. Untuk mencari sudut alfa, kita bisa manfaatkan sin kostan. Coba, sin, ini yang dipakai sin, kos atau tangan. Kita udah tahu AO, boleh kesiniin ya. Ini A, ini O, ini H. Kan siku-sikunya di sini, sudutnya di H, alfanya. AH-nya berapa tadi? R akar? Akar 2. AO-nya berapa? Setengah. Setengah. Akar 2. Nah, tadi pakai apa? Sin, kos, atau tan nih? AO itu depannya, sampingnya, miringnya. Ini AO itu apanya dari alfa? Depan, samping. Depan. AH apanya? Miring. Miring ya. AH miring. Hingga pakai apa kalau kita punya depan sama miring? Sin. Sin. Sin demi. Berarti pakai sin alfa sama dengan depan permiringkan. Depannya berapa tuh? R. Setengah R akar 2. 2. Per R akar? Akar 2. 2. Coret-coret, hasilnya berapa? Setengah. Setengah. Sin alfa sama dengan setengah. Maka dapat dipastikan alfa berapa derajat? 30. Sampai sini. Paham ya? Apa bedanya yang A sama yang B yang ditanyakannya? Coba, apa bedanya? Kalau A itu apa sih namanya? Kalau yang B itu ininya alfanya derajatnya, Bu. Ya, kalau yang A itu nilainya aja ya, bukan besar sudutnya ya, betul nggak? Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bu. Arifah enggak ada. Oke, kalau nggak ada, Ibu mau kasih kalian latihan. Ibu tunggu di sini sambil kalian ngerjain, lalu nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke? Ibu mau mengecek bersama-sama pemahaman kalian mengenai bab ini. Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan? Apa ya, Bu, mau tanya? Nggak ada, Ibu mau kasih soal ya. Ibu mau kalian ngerjain sekarang, 10 menit kemudian Ibu cek jawabannya berapa. Ini hapus dulu barangkali ya. Ini soalnya. Bisa.
Oke, silahkan. Udah kelihatan belum di kalian soalnya? Mana nih? Udah, Bu. Ya, oke, silahkan ya kan. Ibu tunggu dalam waktu 10 menit. Nomor yang pertama sudah ketemu ya. Yuk, yuk, yuk. Hidupin dong videonya biar ibu tahu kalian lagi mengerjakan. Semangat. Ada yang udah ketemu. Yang lainnya tenang-tenang. Ibu ini yang kayak akan, Bu. Apa? Saya itu gimana sih bilangnya? Itu yang kayak akan. Iya, iya Arifah. Ya, Bu, mau aja. Nanti aja. Sin.
Oke, gimana? Ada yang masih berjuang? Ada yang sudah barangkali? Oke, yang nomor 1 sudah selesai semua. Sudah? Ada yang masih berusaha dan minta tambahan waktu? Bu, Ibu itu 534 teh panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjang kali lebar kali tinggi yang nomor 2. Oke.
Oke, gimana? Nomor 1 sudah ketemu jawabannya semuanya? Udah, Bu. Ya, ayo bersuara. Nomor 1 jawabannya berapa? 40 derajat. Apa? Baik sih. Kalau nilai Nilai sinusnya berapa? 30. Setengah. Tengah. Setengah. Bu. Setengah. Yang ditanyain besar. kok casannya udah masuk sih? Bu, ke-mute. Oh ya. Yang ditanyakan nilai apa namanya? Nilai sin. Yang ditanyakan nilai sinus atau besar sudut. Nilai sin, Bu. Nilai sin. Sinus. Berarti jawabannya berapa? Setengah. Setengah. Berarti jawabannya setengah kan? Kalau Iya. ditanyakan sudut, baru jawabannya berapa? 30. 30. Oke, yang lain masih ada masih kesulitan nggak memperoleh nilai setengah ini? Kalau nomor 2 jawabannya berapa? Ada yang tahu? Enggak, Bu, nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Nomor 1 ada yang jawabannya selain setengah nggak? Yang lain barangkali berinovasi jawabannya berapa? Sama semuanya setengah. Sama ya, oke. Ibu mau bahas kedua nomor ini sebelum waktu kita habis. Kemudian yang nomor 2 ini adalah soal yang ada di buku paket kalian nomor 1. Jadi yang nomor 2 ini UN 2018. Nah, Ibu mau jawab atau kita bahas bareng-bareng nomor 1 dulu ya. Silahkan semuanya hidupkan audionya. Ibu izin mematikan video karena takut terlempar. DFGH. Ibu yakin setelah bab ini beres, kalian mahir bikin kubus, iya nggak? Kalian sering bikin kubus kan akhir-akhir ini? Iya, Bu. Ya. Oke, jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanyakan adalah sinus antara garis BG, BG itu yang ini ya, BG, dengan bidang BDHF. Betul kayak gitu dengan bidang BDHF? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, dari garis BG ini, yang titik yang sudah menembus bidang BDHF, titik mana? Titik B atau titik G? B. Titik B. D-nya kan? Berarti yang perlu kita proyeksikan yang belum menembus titik apa? G. Maka kita tarik garis dari B ke bidang BDHF, membentuk sudut berapa? 90 derajat. Lalu kita kasih nama misalnya di sini O, tarik garis dari titik O ke titik apa? B. Hingga sudut yang dimaksud yang di mana? Di O, di B. B. di B. Yang dimaksud antara garis BG dengan bidang BDH. F. Kan kita keluarkan segitiganya. Apa di sini? G, B, atau H, E, atau O di sini? Kasih, Bu. Atau nggak di tempat ada? Ini apa? B. B. Ini O. O. Sudut alfanya ada di mana? B. B. Oke, sekarang kita cek BG. BG berapa? 8/2. 8/2. 8 akar 2. Karena diagonal apa? Diagonal bidang. OG berapa OG? OG 4/2. Dari mana 4 akar 2? Setengah. Dari Dia 8/2. Dari Dari 8 akar 2, pintar. Yang ditanyakan sin, cos, atau tan? Sin. Alfa. Sin itu rumusnya apa per apa?
Demi. Depan per miring. Depan dari sudut alfa udah ada belum berapa? Udah. Berapa? 4 akar 2. Berapa? 8 akar 2. Berapa nih? 1 per 2. Gampang ya? Iya. Udah lah. Selanjutnya, ada yang sudah ketemu jawaban yang nomor 2 belum? Belum. Atia belum, Bu. Dapat? Kita udah nyobain belum? Dapatnya akar 38. Akar 38. Oke, kita buktikan jawaban Sila ya. Nah, semuanya perhatikan ke layar. Oke, nomor 2. Kamar. Ini mah harus dibaca baik-baik. Baca dulu gerak bareng-barang soalnya. Yuk, 1, 2, 3. Kamar suatu ruangan Mempunyai ukuran 5 meter kali 3 meter kali 4 meter. di tengah pertemuan dua dinding dipasang lampu. Jarak jauh lampu dan lampu pojok adalah titik. Oke, pertama yang harus kalian cari tahu, 5 kali 3 kali 4 meter itu kan panjang, kali lebar, kali tinggi. Kira-kira ini bentuknya itu balok atau kubus? balok. Kenapa balok? Soalnya Soalnya semua sisinya beda-beda. Soalnya semua sisinya beda-beda. Kalau kubus gimana? Semua sisi sama ukurannya. Sama. Oke, berarti Ibu gambarkan ya, A, B, C, D, F, G, H. Misalnya di sininya 5, terus berapa lagi nih? 3, terus satunya lagi 4. 4. Oke, sampai sini kita tuh baru mempresentasikan kalimat sampai titik ini loh. Kamar suatu ruangan mempunyai ukuran 5 kali 3 kali 4 meter. Di tengah pertemuan dua dinding dipasang lampu. Paham nggak maksud dari kalimat ini? Di tengah pertemuan dua dinding dipasang lampu. Lampu. Oke, di mana nih? Di mana pertemuan dua dinding boleh kita pilih yang mana aja kan? Ini kan bidang ADHF dengan bidang DCGE, ini pertemuan antara dua dinding kan? Bener gak sih? Ya, Bu. Misal, Ibu kasih lampunya itu kan di sana ada kata-kata di tengah-tengah. Berarti di mana tuh? Ada yang tahu nggak di tengah-tengah di mana? Di atasnya atau di tengah-tengahnya? di tengah. Tengahnya ya. Oke, Ibu kasih lampu di sini. Misalnya lampunya warna merah. Lanjut, jarak terjauh antara lampu dengan ruangan pojok. Ini kan lampu. Pojok itu yang mana aja nih? Ada pojok itu berarti ada A, terus ada mana lagi? B, C, D. E, F, Kalau kira-kira yang paling jauh itu dari mana? Dari titik A, dari titik B, dari titik C, atau dari titik D? B. Pintar. Dari titik B itu kalian bisa. Kalau dari titik D bukan terjauh, tapi terapa coba? Terpojok ini. Kalau ditanyakannya Terdekat. terpendek atau terdekat. Kalau ini kan yang ditanyakannya terjauh. Sehingga berarti kita harus mencari ini jarak dari B ke titik ini. Ibu kasih nama titik R. Berarti kita harus cari tahu jarak dari titik B ke titik R. Caranya adalah dengan menggunakan apa? Ada yang tahu nggak? Biar bisa ketemu. Buat segitiga. Jadi Keren ya, segitiga itu manfaatnya banyak banget ya nggak sih? Iya, Bu. Segitiga itu bisa bantu kita untuk menentukan untuk menentukan panjang suatu bangunan ya, suatu jarak dari satu titik ke titik yang lain. Nah, sehingga ada yang punya ide nggak? Kira-kira ini ada siku-sikunya nggak sih? Ada. Siku-sikunya di mana nih? Di D. Betul, Sila di mana Sila? D. D.
sebentar. Ya, Ibu mau operasi ini, kok nggak bisa ya? Suara Ibu terdengar? Udah, Bu. Terdengar. Nah, wait. Nah, berarti kan tadi siku-sikunya ada di D ya. Kita asumsikan si siku-sikunya ada di D. Kenapa coba siku-sikunya ada di sini? Karena Bayangin, kan kalau kalian punya bidang yang lagi mendatar, terus kalian lagi punya bidang yang berdiri, dapat dipastikan ini tuh membentuk sudut 90 derajat kan, benar nggak? ya. Kebayang nggak? Kebayang? Oke, sehingga kita bisa keluarkan kan segitiganya. Segitiga apa nih? Segitiga BDR kan? Segitiga BDR. BDR. Belajar dalam R-nya apa ya? Uang. Belajar. Oke, sikunya di sini. Berarti kan kita yang mau kita cari BR kan, bener gak sih? Iya. Ya, yang kita cari itu BR kan untuk menjawab soal UN 2018 ini. Nah, yang paling gampang kita tuh udah ketemu DR. Coba DR berapa? 2. Pintar. DR itu 2. 2 dari mana coba? Itu kan Hanya dari Nah, dari 4. Hanya dari 4 4. berapa? 2. Kan berarti ini 2. Sekarang kalau DB berapa DB? DB. Perhatikan baik-baik. DB ini kan membentuk segitiga sama ini kan? Ini 3, ini 5. Paham nggak sih? Iya, Pitagoras. Pakai Pitagoras kan? DB itu pakai Pitagoras yang baru nih kan? Gini ya. Ini siku-sikunya di sini. Kita punya di sini berapa? 5, 3, 4. Ini DB-nya kan yang mau kita cari kan? Iya. Ini DB-nya yang mau kita cari. Ini nih, yang ini nih. Yang ini. Paham nggak sih? Paham kan? Maksudnya yang ini ya. Nah, maksudnya yang ini. Sehingga kita bisa cari DB dengan Pitagoras kan? Berarti akar dari berapa nih DB? 3 akar 2 tambah 6 akar 2. 3 pangkat 2. Kok 3 akar 2 ya? Oh iya. Iya, 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Berapa nih? 9. Tambah 25. 9 tambah 25. Akar? Akar 3. 4. Akar 34. Berarti di sini berapa? Akar dari 34 kan? Iya. Iya, Bu. Berarti kita tinggal cari BR, betul nggak? Betul? Ya. Berarti kalau mau cari BR berapa nih? BR sama dengan akar dari berapa kuadrat? 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah 3 akar 34 dikuadratkan. Betul? Betul. Berarti jadi berapa tuh? 4 ditambah 34. Berarti akar berapa? Akar 3, 8. Bener ya jawaban Sila. Jadi
jarak terjauh antara lampu dengan apa namanya? Dengan ruangan pojok adalah akar dari 38. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ibu, aku kira tuh itu bisa pakai triple Pythagoras yang 3, 4, 5. Ternyata Iya. ini 5-nya nggak yang dipanjang. Ya, Jadi kalau triple Pythagoras 3, 4, 5 itu, kalau mau cari diagonal ruang. oh ya Bu. Kan aku bisa juga karena segitiga. Oke Bu, makasih. Oke, sama-sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, kalian catat dulu ya. Ibu mau kalian mencatat. Ibu kasih waktu kayak di kelas. Yuk hidupin videonya lagi yuk. Mau ibu screenshot. Mantap. Oh, sambil nyatet ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kalian lagi apa? Lagi mencatat ya? Ya, Bu. Oke, catat dulu. Ini tuh rame loh geometri itu, bener gak sih? Dimensi 3 ini. Sih. Kata ibu aja rame katanya. Kadang-kadang, Bu. Nah, Tergantung Bu, tergantung soal. ganti soal. Ini soal yang di buku paket tuh udah lengkap banget. Jadi kalau kalian mau latihan, silahkan dari sana ya, manfaatkan. Ibu udah bicara tadi, lupa masih di mute ya.
Oke, waktunya sebenarnya tadi sampai jam 11.20 ya, Ibu lupa. Ibu ingatnya sampai 11.30. Iya, Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar melanjutkan pembahasan yang minggu sebelumnya. Untuk geometri 3 atau dimensi 3 ini tuh sebenarnya sudah beres materinya. Jadi, kedepannya kita tinggal latihan-latihan soal saja menuju PAS, yang insya Allah PAS-nya itu pada tanggal 30 November. Nah, Ibu harap kalian sudah persiapan dari sekarang. Kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Kalian coba kerjakan nomor 2, 3, dan 5. Nomor 2, nomor 3, dan 5 silahkan coba di rumah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas ya, oke? Mana nih suaranya? Oke, Bu. Oke. Silahkan boleh sambil lihat layar. Kemudian barangkali kita cukupkan sekian saja ya. Dan untuk matematika minat kemarin, kalian kan sudah kuis ya? Gimana bisa ngerjain kuisnya nggak kemarin?